Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini fi hadzal sabah, nah, biiznillah sanuwasil darsana fi madati al-aqidah min kitab at-tauhid di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Taib kaifa halukunna hal antunna bi khairin. Taib, ya, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberi kesehatan ya. Taib, sebelumnya ada sedikit informasi bahwasannya mulai dari hari ini insya Allah mu'alim akan membimbing ya. Mu'alim akan menemani antuna sekalian untuk sama-sama belajar kitab tauhid ya. Kitab tauhid karena dengan beberapa sebab ya. Mengapa diganti? Karena kita ingin kitab tauhid ini karena pelajaran yang penting. Karena kitab tauhid ini adalah pelajaran yang penting, maka kita ingin pengajarnya fokus hanya mengajar di lembaga kita ya. Ya, bukan masalah mu'alimah sebelumnya tidak kurang pintar atau kurang menguasai, bukan, tapi ini murni karena kita ingin orang yang mengajar kitab tauhid ini adalah orang-orang yang fokus di SMP, tidak ada kegiatan lain di luar SMP, sehingga bisa dipastikan bahwa orang yang mengajar akidah ini adalah orang yang lama, yang bertahan lama di lembaga kita ya. Ya, sebagaimana kita ketahui, mu'alimah sebelumnya ini ada tugas selain di SMP, yaitu di STDI ya. Jadi takutnya beliau nanti di pertengahan semester atau sebelum akhir semester beliau ya izin meninggalkan kita. Nah, itu tidak kita inginkan. Jadi seperti itu ya. Jadi biar pelajaran ini tidak berubah, pengajarnya tidak berubah-ubah ya. Sehingga kita tidak perlu ada adaptasi lagi, penyesuaian lagi. Taib, al-an sanaqra al-kitab taib, qabla lahzah sa'altu ba'dakum. Aina wasalna minal kitab fi hadhil madah. Wa ajaba ba'dukum wa ajabat ba'dukunna bi annana qad wasalna ila hadhihi safhah. Alaysa kadzalik ya. Jadi
Sebelumnya tadi Mu'alim bertanya ya tentang bab terakhir ya, tentang bab terakhir sampai bab terakhir apa? Pertemuan terakhir sampai bab berapa gitu ya. Kemudian ada yang menjawab halaman 15. Baik. Halaman 15 ya. Ya, semoga ini benar ya. Nah, baik, kita sedikit murajaah, kita sedikit murajaah untuk bab ini ya. Jadi pembahasan ini adalah tentang fadlut tauhid wa ma yukaffaru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan wa ma yukaffaru minadz dzunub, dan tauhid ini bisa menghapus dosa-dosa ya. Keutamaan tauhid dan apa-apa yang dihapus, apa-apa yang diampuni atau dihapus dari dosa-dosa. Taib. Dan dosa-dosa yang diampuni karena tauhid. Dan dosa-dosa yang diampuni karena tauhid. Nah, di situ ada ayat-ayat ya. Ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan hubungannya dengan penghapusan dosa. Ya. Ini kemarin sudah dibaca ya. Ada satu ayat, kemudian ada hadis Ubadah bin Samit yang menerangkan bahwasannya barang siapa yang mengatakan, barang siapa yang bersaksi bahwasannya ya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, dan Nabi Isa adalah hambanya dan Rasulnya, dan meyakini bahwasanya surga itu hak dan neraka itu benar, ya, adakhalahullahu jannah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian hadis Itban, sesungguhnya Allah akan mengharamkan baginya neraka bagi barang siapa yang berkata la ilaha illallah dengan syarat apa? Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Perkataan la ilaha illallah itu yabtaghi bidzalika, ya, dimaksudkan atau diniatkan untuk mengharapkan wajah Allah. Ya, kemudian Nabi Musa bertanya kepada Tuhannya, kepada Allah, ya. Nabi Musa minta diajarkan sesuatu yang mana diajarkan doa ya. Diajarkan Nabi Musa minta diajarkan suatu doa ya. Maka Allah memerintahkan untuk Musa berkata la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa berkata, ya, sesungguhnya semua hambamu mengatakan demikian. Terus kemudian apa bedanya ya? Ya, kemudian Allah menjawab, seandainya, wahai Musa, seandainya seluruh bumi yang 7, ya, seandainya seluruh bumi yang 7 dan seluruh langit yang 7, afan, dan seandainya seluruh langit yang 7 dan bumi yang 7 diletakkan di satu timbangan, dan la ilaha illallah dan perkataan la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan berat timbangannya perkataan la ilaha illallah. Nah. Baik. Sekarang beberapa faidah yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis dan ayat-ayat tersebut adalah yang pertama, sa'atu fadlillah, luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama adalah luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala ya.
Kemudian yang kedua, kasratus sawabit tauhid indallah. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kasrah itu banyak, sawab itu pahala ya. Kemudian takfiruhu ma'adzalika lidzunub. Takfiruhu ma'adzalika lidzunub. Ya. Ya, penghapusan dosa dengan la ilaha illallah ya, penghapusan dosa dengan kalimat la ilaha illallah, dengan meyakini ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, tafsirul lati fi suratil an'am ya. Tafsir untuk surat Al-An'am, tafsir untuk surat Al-An'am ya. Jadi hadis-hadis ini adalah menafsirkan surat Al-An'am. Jadi la ilaha illallah itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya, mengharapkan wajah Allah. Itu disebut orang-orang yang beriman. Dan imannya tidak disertai dengan kezaliman ya, yaitu asyirku, yaitu kesyirikan. Zalim berarti di sini ditafsirkan sebagai kesyirikan ya. Dan keimanan di sini diartikan sebagai perkataan la ilaha illallah dengan ikhlas. Perkataan la ilaha illallah hanya mengharapkan wajah Allah ya. Ulaika lahumul amnu, merekalah orang-orang yang akan mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wahum muhtadun. Yang kelima ya. Poin yang kelima, ta'ammal al-khams allawati fi hadisi Ubadah. Perhatikan kelima masalah yang ada dalam hadis Ubadah. Hadis Ubadah ya. Ya, 5 hal yang terdapat di dalam hadis Ubadah. Yang pertama, bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali tiada Tuhan yang hak ya, yang benar kecuali Allah. Kemudian Muhammad itu adalah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, Nabi Isa itu adalah ya, bersaksi bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang diberikan kepada ya, dan kalimat yang diberikan kepada Maryam ya, dan tanda atau ayat yang diberikan kepada Maryam yang ketiga. Kemudian yang keempat, neraka surga itu benar adanya, hak ya, dan neraka adalah benar ya. Itu yang kelima. Itu 5 hal ya. Nomor 6, annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadits Itban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin ya. Ya, bahwasannya apabila kamu menjamak, mengumpulkan jamak tabainahu wa baina hadis, maksudnya hadis Ubadah ini dikumpulkan dengan hadis Itban dan hadis setelahnya ya. Jadi hadis Ubadah apabila digabungkan dengan hadisnya Itban dan hadisnya setelahnya tadi siapa? Abu Sa'id Al-Khudri itu ya, maka telah jelas ya bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah ya. Wa tabayyana laka khata'ul maghrurin, dan telah jelas pula kesalahan orang-orang yang sesat, kesalahan orang-orang yang lalai, yang tertipu ya. Nah, maksudnya tertipu di sini adalah apakah hanya dengan mengatakan la ilaha illallah saja sudah terbebas dari dari api neraka, sudah diampuni? Ya, tentunya tidak seperti itu ya.
Karena Nabi Musa sendiri bertanya kepada Tuhannya, ya. Kan banyak orang yang berkata la ilaha illallah, ya. Tapi perkataan la ilaha illallah ini harus diikuti dengan niat yang benar, niat yang ikhlas, ya. Niat yang ikhlas. Ya, jadi tidak hanya la ilaha illallah saja, tapi ada Muhammadur Rasulullah, kemudian meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah utusan Allah, ya, hamba Allah, bukan Tuhan. Kemudian neraka dan surga itu ada, ya. Tanpa meyakini semuanya itu, maka perkataan la ilaha illallah akan sia-sia. Nah, jadi 3 hadis itu, yang pertama ubadah, ya. 5 poin dari keimanan ini, 5 poin dari persaksian ini harus ada 5 poin. Kemudian ditekankan lagi di hadisnya Itban bahwasanya perkataan la ilaha illallah ini akan mengharamkan surga. Tapi itu tadi syaratnya, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dikatakan dengan mengharap wajah Allah, bukan yang lainnya. Kemudian hadis yang kelima, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini menyatakan bahwasanya banyak orang-orang yang berkata la ilaha illallah tapi tidak menyelamatkan mereka dari neraka, karena itu tadi mungkin kurang ikhlas atau kurang meyakini poin-poin persaksian yang harus ada di kalimat la ilaha illallah itu tadi. Ya, yang ketujuh at-tanbih, ya, peringatan untuk syarat di dalam hadis Itban, ya. Peringatan untuk syarat kalimat la ilaha illallah di dalam hadis Itban, yaitu yabtaghi bidzalika wajh Allah. Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kemudian yang ke-8, qaunul anbiya yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Ya, para nabi pun, qaunul anbiya, ya. Para nabi pun itu tetap butuh kepada peringatan, ya. Tetap butuh kepada peringatan untuk, ya, tetap butuh kepada peringatan untuk atas keutamaan la ilaha illallah. Para nabi pun yang mereka, ya, merupakan orang-orang yang terbaik, ya, merupakan utusan yang diutus oleh Allah kepada manusia, yang otomatis manusia yang paling baik, ya, tetap butuh kepada peringatan, ya. Tetap butuh kepada peringatan tentang agungnya, tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ke-9, at-tanbih li rajhaniha bi jami'il makhluqat. Ma'anna katsiran mimman yaquluha yakhiffu mizanuhu. At-tanbih li rajhaniha bi jami'il makhluqat, ya. Peringatan bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini mengungguli seluruh timbangan seluruh makhluk, ya. Li rajhaniha, ya, peringatan bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini, ya, timbangannya mengungguli seluruh makhluk. Ma'anna katsiran mimman yaquluha, ya, meskipun banyak orang yang mengatakannya, yakhiffu mizanuhu, ya, dengan timbangannya. Banyak orang yang mengucapkan kalimat tersebut, ya. Ya, meskipun banyak orang yang mengucapkan kalimat tersebut, tidak akan bisa mengalahkan berat qaulu la ilaha illallah, ya,
apabila diiringi dengan ikhlas. Yang ke-10, an-nassu ala annal aradina sab' kas samawat. Ya, di dalam ayat dijelaskan bahwasannya tujuh lapis bumi itu bagaimana seperti 7 lapis langitnya. 7 lapis bumi itu seperti 7 lapis yang ada di dalam langit. Kemudian yang ke-11, annalahunna umaron. Annalahunna umaron. Ya, langit dan bumi itu ada penghuninya. Langit dan bumi itu ada penghuninya. As-saniyah asyrah isbatus sifat khilafan lil asy'ariyah. Ya, di dalam hadis-hadis ini terdapat penetapan sifat Allah berbeda dengan Asy'ari. Berbeda dengan kaum Asy'ari ya. Menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Bahwasanya Allah berada di langitnya, berada di atasnya. Baik, annaka idza arafta hadits Anas, arafta anna qawlahu fi hadits Itban fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah anna tarka syirki laisa qawlaha bilisan. Baik. Kalau kamu mengetahui hadis Anas ya, annaka idza arafta hadis Anas, kalau kamu mengetahui perkataan dari Anas, niscaya kamu akan tahu ya bahwasannya perkataan beliau tentang hadis Itban itu fa innallaha harrama 'alan nar ya, sungguhnya Allah mengharamkan atas neraka ya bagi orang yang berkata la ilaha illallah ya betaghi bidzalika wajhallah. Yang dimaksud dengan ini adalah an-natar kasyirki, bahwasannya meninggalkan kesyirikan itu bukan hanya berkata la ilaha illallah dengan lisan saja ya. Jadi hadis perkataan Anas di situ menerangkan bahwasannya perkataan la ilaha illallah yang menyebabkan orang diharamkan masuk surga itu adalah perkataan yang bukan hanya di lisan saja, tapi di dalam hati ya, diyakini dalam hati dan perbuatan. Diyakini di dalam hati dan perbuatan ya. Yang jelas adalah dengan ikhlas ya. Berkata dengan ikhlas, memahami maknanya, kandungannya ya, seperti itu. Nah, naktafi bihadzal qadar, mungkin cukup sekian yang bisa Mu'alim sampaikan ya. Ya, setelah ini Mu'alim akan ada kelas lagi ya di kelas yang lain. Insya Allah cukup ya. Tidak usah terlalu panjang. Yang penting semuanya jelas ya dan memahami. Baik. Nakhtim darsana bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.